Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono yang karib disapa Pak Bas bercerita tentang kejadian lucu sekaligus memalukan yang dialaminya saat berbincang dengan Menteri Pemberdayaan Air Cina. Awalnya Basuki bermaksud memamerkan keberhasilannya membangun puluhan bendungan di Indonesia. Basuki bercerita, kepada Minister of Water Resources Cina tersebut, jika dalam 10 tahun terakhir Indonesia telah membangun 61 bendungan. Mendengar pernyataan Pak Bas, Menteri Pemberdayaan Air Cina itu hanya tersenyum. Ia balik bercerita kalau Cina kini sudah berhasil membangun 98.000 bendungan yang skala dan debit airnya jauh lebih besar dibandingkan bendungan yang dimiliki Indonesia. Saya bilang dengan bangganya, kami 10 tahun ini bangun 61 bendungan, terbesar selama ini. Dia senyum-senyum aja, jangkrik tak pikirkan. Cerita Basuki dalam puncak Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia di Kementerian PUPR, Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Ini bukan bahan bandingkan. Ini juga pengalaman saya kemarin di Cina. Saya ketemu dengan rekan saya, kebetulan teman lama waktu di ICID, International Commission on Irrigation and Drainage. Dia mau jadi presidennya, saya waktu itu vice presidennya, dia minta dukungan kita. Waktu ketemu, gitu, ternyata dia ICID. Kita ngomong tentang air, karena di sana ada Ministry of Water Resources. Dia sebagai Minister of Water Resources, kita ngobrol, dia didampingi dirjen-dirjen, saya dengan beberapa teman. Gimana ketahanan pangan di Indonesia? Dia tanya, saya bilang saya dengan bangganya, ngomong, wah ya kami 10 tahun ini membangun 61 bendungan. Ini terbesar selama ini. Dia senyum-senyum aja dia. Jangkrik tak pikir kan? Kamu punya bendungan berapa, Bas? Wah, habis ini nanti kami akan banyak 300. Sehingga kami bisa mengairi 20% dari lahan irigasi kami 7,3 juta hektar. Oh, good. Kamu punya berapa? Kalau di Tiongkok berapa? Kami punya 98.000 bendungan. Ya, 98.000 bendungan. Saya pikir apa mungkin sih ya. Itu pun dari segi jumlah, dari segi kapasitas. Di Indonesia ini memakai kapasitas, kriteria kapasitas dari ICOD, International Commission on Large Dam. Ketinggian bendungan 15 meter dengan kapasitas 500.000 meter kubik, itu namanya bendungan besar. Di Cina enggak, kami pakai kriteria lain. Di sini berapa? Di sini dinamakan besar kalau itu 100 juta meter kubik. Memang mereka dari dulu gendeng gitu kan. Yang kayak bangun Great Wall itu kalau orang nggak big thing, nggak akan big. Kita sekarang yang sudah jadi aja, kita naik kangelan kan. Dulu bikinnya kayak apa itu? Jadi memang mereka punya, ada lagi misalnya, karena hidrologinya di Hangzhou itu daerah kering, tapi lahan irigasinya yang terbesar di Hangzhou itu. Cuman hidrologinya yang paling besar airnya itu di Beijing. Gimana caranya? Dia bikin kanal dari Beijing ke Hangzhou, berapa ribu mile itu. Dan besarnya lebih besar dari Kali Ciliwung. Jadi memang gila-gilaan, tapi makmur. Jadi memang itu sediakan, bukan gila-gilaan, tapi memang fokus dan masif. Kalau jalan tol jangan dipilih lagi, di sana ada 280.000 kilometer jalan tol sekarang. Kita bangun 2.000 kilometer 10 tahun, sombong gitu kan. Kelihatannya sudah besar, sudah banyak. Jadi saya begitu lihat itu, kita masih harus bekerja lebih keras. Ya, teman-teman tadi kalau kembali lagi ke habitat, kalau ini juga kalau mungkin membandingkan Tiongkok terlalu besar. Korea Selatan itu tidak lebih luas dari Jawa Tengah. Dia punya 17.000 bendungan. Jadi memang air. Jadi kalau kita diskusi climate change, tapi kelakuannya kayak gini aja, ya diskusi tok. Ya hanya diskusi aja. Adaptasi, mitigasi, nice. Gimana mau adaptasi yang kita punya cuma 300 bendungan?
Jadi air sudah mengalir terus ke laut. Kalau kita nggak bisa bikin kanal, berarti bendungan masih terus harus dibikin. Masih harus dibikin, apalagi di pulau-pulau itu. Saya pernah ke Pulau Moa. Ini jadi cerita pengairan. Pulau Moa. Ada yang tahu Pulau Moa? Pulau kecil di Maluku Tenggara Barat. Tapi itu pusat kerbau. Jadi orang Toraja kalau beli kerbau di situ ribuan. Dia hanya butuh kubangan dan air. Saya kirim tim PU. Hanya bikin kubangan kerbau. Dapat airnya. Tibur sedikit. Karena pulau kalau ada hijau-hijau pasti air itu. Karena kering, tapi kalau ada hijau sedikit pasti air. Kebetulan anak saya di dosen UGM tentang air juga, saya minta dia ke sana juga supaya belajar. Ternyata dapat air juga gitu. Jadi air, tanpa air. Jadi kalau saya sekarang di NTT baru bangun 7 bendungan, itu harus banyak lagi. Wis, karena ngomong mana wis. Flores itu baru punya 3 mungkin. Itu harus banyak lagi. Di pulau-pulau itu mesti harusnya bendungan besar untuk climate change adaptation. Belum mitigation kan, itu baru adaptation. Jadi Bapak sekalian, untuk kota ini kita harus adaptasi menuju ke kota yang livable, lovable, yang green, supaya kita nyaman tinggal di kota tersebut. Tidak hanya secara fisik, tapi juga perilaku kita harus berubah menuju kepada perilaku hidup di kota yang baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ibu-ibu, karena yang di ujung tombak ini Bapak Ibu Kepala Daerah yang untuk mengimplementasikan konsep dari Green City atau Smart City ini. Ya, Bu. Tentunya bisa berkolaborasi dengan kami di Kementerian PUPR. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.